Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ayo bergabung mendukung channel seputar PPKN. Dengan berlangganan atau memberikan super thanks, Anda dapat membantu kami untuk terus menghadirkan konten edukatif berkualitas. Adapun keuntungan berlangganan yaitu, akses awal ke video terbaru, akses ke website seputar PPKN yang memuat e-book pembelajaran, PowerPoint untuk mengajar, perpustakaan digital, latihan soal dan masih banyak lagi. Dengan uang 10.000, kalian dapat berlangganan dan memperoleh banyak keuntungan. Yuk dukung channel seputar PPKN agar terus berkembang dan menjadi sumber pembelajaran yang berkualitas. Klik tombol berlangganan atau super thanks sekarang juga. Hari ini kita akan membahas materi tentang kerjasama dan gotong royong. Adapun pembahasan pada materi pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. 1. Kerjasama dan budaya gotong royong. 2. Nilai penting kerjasama dan budaya gotong royong. 3. Landasan karakter kerjasama dan gotong royong. 4. Konsep revolusi mental. 5. Penerapan kerjasama dan gotong royong. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai materi pertama yaitu kerjasama dan budaya gotong royong. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan secara bersama, oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama sangat penting karena dapat mempercepat penyelesaian tugas, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Budaya gotong royong. Gotong royong adalah bentuk kerjasama, yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Nilai ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak lama. Di setiap daerah memiliki sebutan sendiri untuk gotong royong seperti gugur gunung, Jawa, Ngayah, Bali, Marsiada Pari, Batak, Mapalus, Minahasa, dan Rereongan, Sunda. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua yaitu nilai penting kerjasama dan gotong royong. Nilai penting kerjasama dan gotong royong. Terdapat sejumlah nilai penting kerjasama dan gotong royong yaitu sebagai berikut. Saling memahami. Saling memahami dapat dilakukan dengan mengenali kelebihan dan kekurangan orang lain agar dapat bekerja sama secara efektif. Saling menghargai. Saling menghargai dapat dilakukan dengan menghormati pendapat dan kontribusi setiap individu dalam kelompok. Saling membantu. Saling membantu dapat dilakukan dengan meringankan beban satu sama lain untuk mencapai hasil terbaik. Saling mengatasi kekurangan. Saling mengatasi kekurangan dapat dilakukan dengan bekerja sama, sehingga kelemahan individu dapat ditutupi oleh kelebihan orang lain. Menguatkan kebersamaan. Dengan menguatkan kebersamaan, maka kita juga turut membangun solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang ketiga yaitu landasan karakter kerjasama dan gotong royong. Landasan karakter kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong didasari oleh 4 landasan karakter utama antara lain. 1. Olah hati, karakter biru. Olah hati merupakan karakter yang cinta damai serta kehidupan yang harmonis. Suka membantu teman, bersikap positif, dan pandai bersyukur menjadi ciri karakter ini. Karakter ini berhubungan dengan ranah spiritual. 2. Olah pikir, karakter hijau. Olah pikir merupakan karakter yang penuh pertimbangan, hati-hati, serta teliti. Inilah karakter yang berusaha meraih kesempurnaan, baik berdasarkan kebenaran keagamaan, ilmu, maupun norma-norma, dengan menggunakan kecerdasan berpikir. 3. Olahraga, karakter kuning. Olahraga bukan hanya olah fisik, melainkan juga merupakan karakter tekun dan disiplin yang biasanya dipunyai oleh para olahragawan. Inilah karakter yang teguh dan bermental kuat. 4. Olah rasa dan karsa, karakter merah. Olah rasa dan karsa merupakan karakter yang komunikatif, kreatif, serta antusias atau bersemangat. Pandai bergaul, bermasyarakat dan menggalang kerjasama juga menjadi ciri karakter ini.
Selanjutnya kita bahas materi keempat yaitu, revolusi mental. Sejarah revolusi mental. Konsep revolusi mental pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957, sebagai upaya membangun karakter bangsa yang berdaulat dan berdaya saing. Revolusi mental dihidupkan kembali dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016. Gerakan revolusi mental merupakan strategi membentuk masyarakat yang lebih disiplin, bekerja keras, dan menjunjung tinggi gotong royong. Pengertian revolusi mental. Revolusi mental secara singkat dapat diartikan sebagai perubahan yang mendasar, mengenai batin atau watak manusia, yang dilakukan dengan mengubah pola pikirnya secara mendasar. Elemen revolusi mental. Adapun 3 elemen atau unsur revolusi mental yaitu sebagai berikut. 1. Integritas. Integritas memiliki banyak pengertian yang berhubungan satu sama lainnya, yang salah satu di antaranya adalah jujur. Jadi seorang berintegritas adalah seorang yang jujur, tidak berbohong, tidak pula korupsi. Selain itu, integritas juga berarti konsisten. 2. Etos kerja. Etos kerja secara singkat dapat diartikan sebagai semangat bekerja. Seseorang dengan etos kerja tinggi adalah orang yang memiliki semangat kerja tinggi, disiplin, tekun, serta pantang menyerah. Dalam revolusi mental, etos kerja yang tinggi ini berlandaskan pada integritas yang kuat. 3. Gotong royong. Dengan elemen ini, masyarakat terus mempertahankan dan menguatkan jiwa bekerja bersama-sama, tolong-menolong, serta bantu-membantu antar sesama. Jiwa gotong royong inilah yang menjadi salah satu ciri utama bangsa Indonesia. Selanjutnya kita bahas yang terakhir yaitu, penerapan kerjasama dan gotong royong. Penerapan kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan antara lain. 1. Keluarga. Kerjasama dan gotong royong di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan saling membantu dalam pekerjaan rumah, menghormati orang tua, dan lainnya. 2. Sekolah. Kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan kerja kelompok, piket kelas, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan yang lainnya. 3. Masyarakat. Kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan kerja bakti, ronda malam, serta saling membantu tetangga dan yang lainnya. 4. Bangsa dan negara. Kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam demokrasi, menaati aturan, menjaga persatuan, dan yang lainnya. Sekian dulu untuk materi hari ini, selamat belajar, dan terima kasih.